dokter gitu. Karena di kita pemandangannya selalu kalau kita nggak punya anak berarti kita mandul. Itu dia loh. Itu dia nih. Mitos. Mitos. Iya, yang punya Habis ini kayak kita perlu bahas. Nah dok, sebenarnya apa sih yang membedakan pusat fertilitas bocah Indonesia dengan klinik fertilitas lainnya nih di Indonesia atau di Jakarta mungkin? Good question. Sering kali dari pengamatan kami banyak sekali pasien-pasien yang story-nya sama, yaitu kalau ada permasalahan pria, kalau ada permasalahan kerahiman yang membutuhkan bedah minimal invasif, dirujuk ke tempat A, dirujuk ke tempat B, dokter surgeonnya di sini, dokter surgeonnya di sana, itu menjadi kendala. Itu menjadi kendala besar. Iya, effort di kita sebagai pasien juga ya dok gitu. Karena ketika kita datang ke satu klinik yang kita butuhkan adalah kenyamanan ketemu dengan satu dokter yang kita make sure yakin, oke, aku akan berhasil dengan ini gitu. Betul sekali. Dan Bo, apa yang membuat kita beda? Kita punya one stop shop service dengan adanya surgical center. Untuk semua bedah minimal invasif, laparoskopi, histeroskopi. Oh, bisa di situ semua ya, dok? Semua. Jadi pusat fertilitas bocah Indonesia memiliki designated surgical center-nya juga. Oke. Dan untuk penanganan andrologi surgery, PESA. Ada di situ PESA, TESA ya. Anda sering dengar nggak, Bu? Ya. Tindakan PESA, TESA untuk prianya. Untuk yang kasus-kasus azo atau apa Azo, ya. iya, betul. Banyak banget itu, dok. One stop shop service di mana pusat fertilitas kami memiliki layanan bukan hanya untuk bayi tabung dan inseminasi toh. Jadi dengan adanya surgical center, dengan adanya andrology services untuk suaminya, jadi komplit kan, one stop shop. Nggak harus dirujuk ke tempat A, B, C. Sudah terselesaikan di satu tempat. Sekali datang udah semuanya bisa ada di bocah Indonesia. Keren banget. We make patients' lives easier. Udah stres. Betul. Apalagi Jakarta ya, macet ya. Macet, buka klinik udah macet duluan ya kan. And sometimes jika comfort sudah terbangun with a place, betul. Suddenly to be diverted untuk buka klinik lain, di tempat lain, betul. Dampak mentalnya sangat tinggi. Iya, betul banget nih. Jadi benar-benar kalau udah datang ke pusat fertilitas bocah Indonesia, semuanya lengkap ada di situ ya. Feel like home ya. Feel like home karena Feel like home ya di ini ya. dengar-dengarnya tempatnya udah bukan kayak klinik nih ya, tempatnya bener kayak tempat spa ya dok ya, bener seperti itu ya, emang sengaja dibikin seperti itu ambience ya dok ya. Pasien kami rata-rata bilang begitu. Wow. Memang didesain dan dipikirkan untuk patient flow-nya, lighting-nya, sound-nya, kelima-lima indera, smell-nya. Jadi ketika kita datang nih, kalau selama ini kan pikiran kita, aku nggak mau datang, apalagi pandemi kayak gini ya. Nanti di sana pasti baunya obat lah, inilah, gitu kan, kita terbentuknya seperti rumah sakit seperti biasanya. Jadi yang kita butuhkan kan Oil infusion. Karena gini dok, banyak yang aromaterapi ya, boy itu kemarin banget tuh. Karena banyak yang kita butuhkan itu sebetulnya kita ini kan sehat ya. Kita survivor itu sehat. Kita tidak bilang kita sakit. Just kita ada infertility yang butuh untuk dibantu untuk kita bisa pregnant, untuk berhasil mendapatkan baby, gitu kan. Kalau kesannya ke rumah sakit tuh kesannya kita kayak sakit, padahal kita nggak sakit gitu loh. Jadi stres duluan kan kalau tempatnya nggak nyaman. Nah memang kita selalu membicarakan hal yang sama, betul sekali. Aku terjawab semua loh. jawab semua ya. Nah balik lagi ke Simbo nih Mbak, apa sih kasus atau curhatan anggota kita.id yang sering ditanyakan atau sering dialami oleh para anggota ini apa aja sih? Oh ini keluarnya nanti sejam loh. Jadi tadi kayaknya tadi aku udah selipin tuh curhatan teman-teman nih ya tadi ya. Gitu. Tapi yang paling banyak ditanyakan ya sebenarnya Kak Dendok itu adalah about male fertility. Itu tadi tentang mitos lah, emotional support, bagaimana kita mensupport suami kita untuk mau datang dan periksa gitu. Karena selama ini ya dok, banyak sekali dari para suami atau para ayah itu mereka merasanya, maaf, ketika sudah berhubungan dan bisa mengeluarkan sperma itu mereka merasanya sehat. Padahal kan belum tentu ya dok ya. Itu.
Sama sekali belum tentu. Nah itu Betul. banyak yang dicurhatkan, yang curhat sih ibu-ibunya dan mereka mengeluhkan para suaminya. Gimana nih cara ngajak suamiku untuk bisa datang ke klinik, bukan hanya nemenin tapi mau periksa. Yang pertama itu, yang kedua aware dari suami. Karena kalau dari kita istri, kita pasti udah aware kan dengan lifestyle lah gitu. Banyak pertanyaan, satu pertanyaan, gimana sih cara bikin suami kita berhenti smoke? Pertanyaan susah gitu. Karena katanya smoke itu kan pembunuh sperma paling besar ya, Yes. betul ya? Sangat. Kalau data ini benar, dan saya tidak lupa, 68% Indonesian males smoke. Tuh kan, jadi emang nggak boleh ya, bapak-bapak tolong ya. Jangan smoke Lebih ya. dari 60%, angka tertinggi di dunia Wow, loh, Bu. nah itu dia. Jadi dampaknya pasti bukan hanya ke jantung, Nah. bukan hanya ke paru-paru, Mm-mm. tapi juga ke fertility. 68%. Iya. Ya. Fertility akan kena dampak dari smoking. Tapi ketika nanti kita datang ke Bocah Indonesia, kita bisa mengungkapkan curhatan itu dan terjawab solusinya ya dok? Harus terjawab ya. In fact yang kita encourage adalah sharing. Sama dokter unek-uneknya Keluar dulu. harus keluar. Nah itu dia tuh. Karena kita butuh tempat untuk ngobrol. Sometimes ya Kak Den, dok, kalau kita di rumah nih atau kita di lingkungan yang masih tabu dengan infertilitas atau dengan bayi tabung, itu kita dianggapnya kalau ini kenapa sih baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kok kamu udah mau aja bayi tabung, kenapa sih nggak coba alami aja gitu. Atau mereka masih menganggap ketika kita datang ke klinik untuk fertilitas itu artinya kita mandul. Nah itu jadinya kita nggak ada tempat kan untuk ngobrol gitu loh. Dan akhirnya di kita.id ini orang-orang bisa curhat di situ ya. Betul Dan ya, bisa tentunya menjadi satu wadah. nah, menjadi satu wadah saling support. Ya. Dan di Bocah Indonesia sendiri bisa juga membantu untuk profilnya, untuk supportnya juga ya dok ya. Bisa connect ya, Jadi kita terconnect curhatan ya. survivor di komunitas bayi tabung Indonesia, curhatan sama dokter di Bocah Indonesia ya, connect ya dok ya. Jadi memang benar-benar hampir semua kebutuhan dan keresahan ayah bunda yang mengalami masalah dalam fertilitasnya bisa ditangani oleh Bocah Indonesia. Betul begitu dok? Nah, Simbo, jadi sekarang kegiatannya apa lagi dari kita.id untuk benar-benar bisa mengedukasi ke teman-teman para pejuang semuanya untuk benar-benar bisa mau yuk kita cek yuk fertilitas itu seperti apa sih, dorongan yang bisa diberikan ke Ya, dorongan-dorongan itu tadi selain kita memberikan edukasi via online atau offline, kita libatkan ya dok, seperti kita melibatkan praktisi kesehatan, dokter-dokter dari klinik, karena di komunitas ini kita tidak ada concern ke satu klinik oleh siapa, tapi kita memberikan referensi. Yes. Jadi seperti ini mamanya Bocah Indonesia, nanti kita akan memberikan referensi lebih gitu. Selain itu juga kita di Instagram itu di komunitas bayi tabung Indonesia, itu kita ada posting setiap hari. Jadi apa sih nanti tuh kenapa sih ini berpengaruh ini, kenapa ini itu program, salah satu program. Dan juga nanti setelah pandemi tentunya kita juga akan keliling nih Kak Den, keliling ke Indonesia, seluruh Indonesia untuk datang ke mereka. Sangat dibutuhkan personal touch. Ya betul. Keliling ke kota-kota besar. Betul ya. Berharapnya ketika kita keliling, kita meet up gitu ya, seperti yang kita lakukan ya sama teman-teman, kita ngobrol, itu ngobrolnya seputar fertilitas, seputar apa sih sebenarnya yang kamu keluhkan, dan kita bisa menghadirkan mungkin praktisi kesehatan dari kota-kota tersebut gitu. Jadi benar-benar dari semua orang anggota dari berbagai macam kota pun bisa Iya. tertouch ya dan Betul, teredukasi tentang fertilitas Betul. itu sendiri. Nah kalau dari pusat fertilitas Bocah Indonesia sendiri apa dok yang dilakukan ke depannya nih buat bisa benar-benar men-touch orang-orang di daerah-daerah mungkin atau mengedukasi banyak orang untuk ayo come out gitu untuk datang ke Bocah Indonesia. Dan I don't know, kita sering sudah diskusi ini kan. Orang tua saya juga susah untuk memiliki keturunan, mereka 12 tahun susah untuk memiliki keturunan. Mereka di kota besar dengan awareness yang tinggi, itu pun menjadi kendala yang luar biasa untuk mendapatkan informasi yang tepat menurut saya. Apalagi di kota-kota kecil. Jadi tentu roadshow itu sudah planningnya sudah sebetulnya sudah robust. Wow. Namun Karena dampak pandemi. pandemi ini kita cancel semuanya. Harapan kita dari bulan Oktober onwards kita bisa mulai lagi.
Untuk roadshow ya? Yes. Ini informasi yang bagus banget nih Kak Den. Nanti aku bisa juga nih ngobrol nih. Ya kan aku ngobrol juga sama teman-teman kan. Kalau nanti ada roadshow ada di mana, kita akan panggil teman-teman. Kita bisa collaboration ya. Betul, bisa banget pasti. Ya. Luar biasa. Karena punya visi-visi yang sama. Yang Ya, sama, Dok, ya. membantu teman-teman yang punya masalah Betul. fertilitas. Ya. Di kota-kota kecil itu penting banget. Jadi poinnya yang Bang tadi itu jika di kota-kota besar saja awareness-nya sangat Mm-mm. minim, Ya, apalagi di kota kecil, betul banget. Sometimes mereka juga bingung karena tidak ada dukungan untuk medicalnya, untuk Betul. medisnya, bingung kan harus kemana, kayak gitu kan. Jadinya bener banget kalau soalnya dari Bocah Indonesia ini ada roadshow yang men-touch mereka secara personal ya. Bisa ketemu yang selama ini dari 2016 pernah kita lakukan juga nih Dok, itu roadshow itu mereka sangat antusias ketika ketemu dokter. Itu sebenarnya bukan nanya di sana biayanya berapa ini enggak, tapi pengen curhat. Aku harus gimana nih gitu. Seperti itu gitu. 100% setuju. Saya setuju. Dan itu yang Iya. banyak juga dari pasien-pasien dari bocah yang seperti itu ya dok ya. Dan Kita mendengar hal yang persis sama yang barusan Bang sampaikan. ini penting banget nih buat, Curhatan gitu. buat ayah bunda semuanya ya kan. Benar-benar kalau mau gabung dengan komunitas bisa langsung ke kita.id. Kalau mau cek Iya. fertilitas langsung ke pusatnya dong, pusat fertilitas bocah Indonesia. Yeay. Nah, terima kasih banyak obrolan kita hari ini. Banyak banget informasi yang sudah diberikan oleh Simbo Ika dari kita.id dan juga Dr. Panji Sadar selaku CEO dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Jadi buat ayah bunda yang ingin berbagi cerita dan bergabung dalam komunitas, aku ingatkan lagi untuk bisa gabung di kita.id. Caranya bisa follow Instagramnya apa nih Simbo? Ya, di komunitas bayi tabung Indonesia. Di situ akan ada banyak banget informasi, bukan hanya dari program ya Kak Den, tapi juga dari informasi-informasi yang edukatif. Nanti teman-teman atau para pejuang survivor ini bisa lihat di situ. Tuh, dan tentunya juga nanti akan ada informasi juga dari klinik bocah Indonesia yang akan masuk di situ. Wow, nanti. luar biasa sekali. Dan juga buat ayah dan bunda yang memiliki permasalahan dalam fertilitasnya, bisa langsung datang dan berkonsultasi di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia bersama para dokter yang handal. Yes. Ayah bunda langsung bisa melihat semua informasi di Instagram @bocahindonesia_ dan juga di websitenya di www.bocahindonesia.com, dan tentunya bisa langsung nih reservasi di nomor 021 50 200 800. Sekali lagi ya, 021 50 200 800. Langsung ditelepon, langsung reservasi dari sekarang. Terima kasih Simbo Ika dan juga Dr. Panji. Akhir kata, saya Denny Delian harus undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Celoteh Bocah di channel YouTube-nya. Dan saya ingatkan lagi nih ya, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Salam berjuang bersama. Yeay, dah.